Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang keempat bersama gue Willy Yonas. Episode podcast kali ini kita akan bahas mengenai oats atau havermut. Ketika gue lagi kecil, asosiasi gue havermut adalah makanan untuk orang sakit karena itu makanan yang orang tua gue selalu kasih, bikinin havermut yang hangat, oats yang hangat ketika gue lagi sakit, apa demam, apa nggak enak tenggorokan. Jadi asosiasi, buat gua pas gua kecil mengenai havermut atau oats ini adalah, ini makanan orang sakit dan orang sehat nggak perlu makan havermut ini. Tapi ternyata oats ini banyak banget manfaatnya buat kesehatan dan ini yang akan kita explore bersama-sama. Sebelum kita mau lihat manfaatnya buat kesehatan itu apa, gue ingin bahas mengenai jenis-jenis dari oats ini. Kalau teman-teman ke supermarket, ke toko makanan sehat, mau cari itu online di e-commerce, teman-teman pasti akan menemukan beberapa macam. Yang paling sering adalah instant oats, quick oats, roll oats, itu yang gue paling sering lihat di Indonesia, oke? Tapi sebenarnya di atasnya roll oats itu ada lagi steel cut oats dan yang paling terakhir adalah whole oats groats. Aslinya ini dari whole oat groats. Dan diproses itu turun jadi steel cut oats, turun jadi roll oats, jadi quick oats, dan instant oats. Emang instant oats ini yang paling gampang diolah, masaknya cepet banget, dan, eee, ya paling paling gampang lah ya, ketika kita lagi traveling, sekarang juga ya nyebut brand, merek-merek Quaker atau apapun itu, udah banyak banget instant oats yang tinggal diseduh. Udah ada rasanya, udah dikasih gula sama mereka dan akhirnya kita tinggal makan on the go aja. Kita tinggal kasih kacang-kacangan, kita tinggal kasih, buah kalau kita mau, and that's it. Nah memang, kalau kita lihat oats ini, turunan dari oats ini memang mereka jadi mengandung glycemic index yang lebih tinggi. Apa artinya? Mereka cenderung meningkatkan gula darah lebih tinggi dibandingkan kalau kita makannya tipe oats yang lebih sedikit prosesnya. Gue sendiri pernah makan itu steel cut oats. Bukan whole oats groats, tapi steel cut oats dan itu masaknya lama banget, teksturnya jauh lebih chewy, lebih nutty rasanya, lebih lebih enak enak juga sih kalau menurut gua, karena ada rasa kayak kacang gitu ya. Itu enak menurut gua, cukup cukup unik dan itu gua makannya ketika gua masih lagi di US, steel cut oats. Eee, dan definitely nggak selembut quick oats atau instant oats, oke. Jadi memang terlalu banyak mungkin yang akan menyukai steel cut oats, roll oats buat beberapa orang aja itu udah lebih kasar ya, tapi itu lebih tidak meningkatkan gula darah dibandingkan dengan, eee, instant oats ya. Quick oats walaupun makanan ini masih sehat guys, instant oats, quick oats, tapi buat orang-orang yang punya diabetes, kalian akan bisa melihat perbedaannya ketika kalian makannya instant oats atau roll oats atau terutama steel cut oats, oke? So, anyway, itu pengenalan jenis-jenis daripada oats. Sekarang yang ingin gua penelitian pertama yang ingin gua bahas adalah penelitian di tahun 2021. Ini review paper mengenai oats. Ini gabungan apa ya, rangkuman rangkuman dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Oats ini manfaatnya apa aja? Nomor satu, oats ini, dapat menurunkan kolesterol dan menurunkan gula darah. Bagus untuk mencegah diabetes ataupun buat orang-orang yang sudah punya diabetes. Kenapa? Karena oats ini mengandung satu senyawa yang namanya beta-glukan. Ini sejenis serat yang bisa menurunkan kolesterol dan mengontrol gula darah. Jadi keren banget ini efek dari beta-glukan karena caranya adalah beta-glukan ini akan membentuk satu lapisan yang kental di usus halus kita dan ini yang menghambat penyerapan kolesterol dan meningkatkan ekskresi asam empedu. Oke, so itu mekanismenya bagaimana beta-glukan yang di oats itu bisa menurunkan kolesterol dan viskositasnya, kekentalan yang ada di beta-glukan ini, itulah yang, akhirnya bisa menghambat, pengosongan lambung dan menghambat asupan makanan sehingga itu juga yang bisa, mengontrol gula darah kita juga. So,
Ini manfaat pertama dari oats karena oats itu mengandung beta glukan. Selanjutnya ada nama-nama ini yang sedikit aneh, nggak usah kalian hafalin, tapi ada senyawa yang namanya avenathramides. Itu, bekerja sebagai antioksidan, antiinflamasi, anti gatal bahkan. Kalau teman-teman menarik ya, kalau teman-teman melihat, pelembab-pelembab kulit, moisturizer itu banyak sekarang yang terbuat dari oats juga campurannya. Karena ternyata avenathramides ini itu punya efek anti gatal juga, so lumayan keren. Lalu ada juga steroidal saponins, itu juga bisa menurunkan kolesterol, immunoregulatory juga, udah gitu juga bisa punya kemampuan anti kanker. Lalu juga oats mengandung banyak vitamin E, ini sangat penting untuk mencegah aging dan juga menurunkan resiko kanker. Lalu yang cukup menarik, oats ini juga tinggi protein. Dalam 100 gram oats itu mengandung sekitar 12 sampai 16 gram protein, so cukup lumayan. Makanya nggak heran banyak juga bodybuilder, kalau kalian nonton-nonton di YouTube, yang, sarapannya adalah oats dan dikasih protein powder dan lain-lain, karena oats ini sumber karbohidrat yang proteinnya cukup tinggi. Dan yang terakhir itu karena mengandung resistant starch dan ini membantu kita untuk mempunyai pencernaan yang lebih baik juga. Sekarang gua mau membahas 2 jenis penelitian yang adalah randomized control trial atau intervention studies, bagaimana oats ini dampaknya kepada orang-orang yang punya diabetes dan juga orang-orang yang punya kolesterol yang tinggi. Penelitian pertama ini penelitian datang dari Cina, tahun 2024, jadi ini penelitian yang baru dan mereka merekrut pasien-pasien yang punya obesitas dan juga, diabetes tipe 2. Mereka membagi, subjek penelitian jadi 2 grup, ada grup A dan grup B. Mereka cari orang-orang yang udah punya diabetes dan sudah pakai insulin dan juga memiliki resistensi insulin yang parah karena mereka obesitas ini. Lalu mereka ingin mencoba untuk 3 bulan ke depan, grup A itu diminta untuk makan oats 3 hari berturut-turut, 1 kali aja dalam 1 bulan. Tapi grup yang B itu diminta makan oats 3 hari berturut-turut dalam 1 bulan, tapi 2 kali. Jadi ada 2 kali 3 hari untuk grup yang B. Dan selain hari makan oats, itu mereka dibebaskan makan seperti pola makan mereka pada biasanya, oke? Jadi nggak ada pembatasan apapun, kecuali hari di mana mereka harus makan oats. 3 hari berturut-turut, 1 kali aja dalam 1 bulan untuk grup A, 2 kali dalam 1 bulan untuk grup B. Dan mereka ini ketika hari-hari makan oats ini, mereka dalam 1 hari hanya dikasih 800 kalori aja. Mereka dikasih makan oats, ya bisa dibayangin ya hari lain bebas, tapi ketika mereka makan oats itu kalorinya cukup rendah. Jadi bisa aja lapar. Dan mereka dikasih 2 pilihan, ada oats yang dibikin manis, itu dikasih susu almond, dikasih buah, dan ada juga savory version atau yang asin, karena oats-nya itu dikasih oleh, eee, kuah vegetable broth, kuah, kaldu dari sayur-sayuran, dan juga dipakai herbs. Nah, apa yang mereka lihat, di akhir penelitian, orang-orang yang grup B makan 3 hari berturut-turut, 2 kali dalam 1 bulan itu dikasih makan oats, mengalami dampak yang lebih besar impact kesehatan buat mereka. HbA1c mereka turun 0,3%, sedangkan grup A itu cuma turun 0,1%. Dan buat grup B yang makan oats-nya lebih banyak, itu mereka long acting insulinnya bisa turun 19 unit dan short acting insulinnya mereka bisa turun sebanyak 10 unit. Lumayan banget. Dan berat badannya juga terlihat berbeda. Grup B itu berat badannya turun 2,8 kilogram, sedangkan grup A itu hanya turun 0,2 kilogram. Jadi mereka lihat dengan adanya 6 hari dalam 1 bulan, makan oats saja 800 kalori dalam 1 harinya, itu ternyata bisa memberikan dampak yang luar biasa. Sedangkan hari-hari lainnya mereka dibebaskan untuk makan makanan apa aja. Jadi ini salah satu penelitian yang cukup menarik buat gue yang sudah dilakukan di 2024, bahwa oats
bisa menurunkan dosis insulin, bisa menurunkan HbA1c, dan juga berat badannya turun lumayan signifikan, oke. Dan penelitian yang lainnya tahun 2012 datang dari Cina juga, mereka merekrut pasien-pasien yang lagi dirawat di rumah sakit. Penelitiannya 6 minggu, jadi cukup lama. Mereka mencoba merubah makanan pasien yang biasanya dikasih mie, diganti jadi oats. Jadi tetap penelitiannya dibagi menjadi, grup utamanya adalah orang-orang yang makan noodle-nya 100 gram, mie-nya itu diganti oleh 100 gram oats. Grup yang kedua tetap makan mie, dan grup yang ketiga tidak melakukan perubahan apa-apa, grup kontrol. Dan pasien-pasien yang direkrut ini adalah pasien-pasien yang punya kolesterol yang tinggi, hiperkolesterolemia, dan yang mereka lihat adalah grup yang mengganti oats, mengganti saya ulang, grup yang mie-nya diganti oleh oats, itu tingkat kolesterol totalnya dan juga LDL-nya turun secara signifikan. Untuk orang-orang yang makan oats, total kolesterolnya turun 6,2%, sedangkan yang makan mie itu hanya turun 2,3%, dan total LDL kolesterolnya di orang-orang yang makan oats itu turun sebanyak 8,4%, sedangkan yang makan mie itu turun sebanyak 3,5%. Dan yang menarik, adanya perbedaan lingkar perut di antara orang-orang yang makan oats dan makan mie. Jadi orang-orang yang mengkonsumsinya oats, lingkar perut mereka itu turun sebanyak 1,3 sentimeter, sedangkan orang-orang yang makannya mie, itu lingkar perutnya meningkat sebanyak 0,85 sentimeter. Jadi ada extra benefit ketika seseorang mengganti mie dengan oats. Walaupun mereka tidak menemukan perbedaan pada tekanan darah, BMI, ApoB1, trigliserida, itu tidak terlihat perbedaan yang signifikan. So anyway teman-teman, ini 2 intervention studies yang cukup menarik buat gua, bahwa ketika kita mau mulai mengkonsumsi oats, buat orang-orang yang punya diabetes, buat orang-orang yang punya kolesterol tinggi, konsumsi oats secara rutin bisa menurunkan, gula darah, bisa menurunkan HbA1c, dan juga bisa menurunkan dari kolesterol kita, total kolesterol, dan juga LDL kita. So anyway teman-teman, kalian bisa mulai mengkonsumsi oats, itu saran gua. Olahlah dengan cara yang kalian sukai, apakah itu dibuat manis, apakah itu dibuat, savory, silahkan eksplorasi, menu banyak sekali di luar sana, dan semoga seperti biasa harapan gua, semoga kita sehat seutuhnya.